Indonesia pertama kali menggelar MotoGP pada 1996 yakni di sirkuit Sentul Bogor, Jawa Barat. Meski begitu, gelaran Grand Prix di sirkuit tersebut hanya digelar 2 kali. Setelah gelaran 1997, ajang balap motor terakbar di dunia ini tak pernah mampir ke Indonesia. Namun, usai sirkuit Mandalika dibangun, Indonesia kembali masuk dalam kalender balap Grand Prix pada 2022. Pada 2024, sirkuit Mandalika akan menjamu para rider MotoGP, Moto2 dan Moto3 untuk ketiga kalinya dan penyelenggaraannya diharapkan makin baik. BMKG menyatakan terdapat potensi hujan di wilayah NTB dengan kategori sedang di sebagian wilayah Kota Mataram, Lombok Barat bagian utara, Lombok Tengah bagian utara, dan Sumbawa Barat. Sementara itu, sebagian kabupaten Sumbawa bagian barat dengan probabilitas 20 hingga 80%. Sementara itu, Chairman Pertamina Grand Prix of Indonesia 2024 Troy Waroka mengatakan persiapan MotoGP Indonesia 2024 di sirkuit Mandalika telah mencapai 95% dan sisanya tinggal dilakukan eksekusi. Ia mengatakan tiket yang telah terjual mencapai 45%, sementara tiket VIP telah habis terjual. Namun pihaknya terus melakukan promo agar penjualan tiket ajang MotoGP Indonesia sesuai dengan harapan. Martin diketahui tiba di Lombok pada Selasa, dan pada Rabu ia mengikuti parade di Kota Mataram bersama Mario Aji, Marc Marquez, Enea Bastianini, Pedro Acosta, Luca Marini, Jack Miller, Alex Rins, Raul Fernandez, Marco Bezzecchi, dan Fabio Di Giannantonio. Para pembalap memulai parade pada pukul 16.00 WITA di depan Taman Sangkareang di Jalan Pejanggik menuju arah barat dan finish di Teras Udayana. Para pembalap ini diarak menggunakan mobil trailer Mandalika agar masyarakat bisa lebih leluasa menyapa mereka secara langsung. Martin yang saat ini sedang memuncaki klasemen pembalap mengaku masih merasa emosional melihat sambutan hangat dari fans Indonesia. Padahal ini sudah ketiga kalinya bagi Martin dan MotoGP menyambangi Mandalika. Martin pun menilai orang-orang Indonesia sungguh gila MotoGP dan rasanya lebih gila daripada di Eropa. Pembalap Trackhouse Racing Raul Fernandez juga mengaku sangat senang diajak ikut parade ini. Pembalap Spanyol berusia 23 tahun ini pun langsung terkesan melihat antusiasme orang-orang bertemu dengannya sampai-sampai lupa pada jet lag yang ia alami sejak semalam. Balapan MotoGP Mandalika 2024 dijadwalkan berlangsung di sirkuit Mandalika pada 27 hingga 29 September. Melalui informasi yang diperoleh Presiden Fan Club Valentino Rossi Indonesia Chandra Gunawan dari pihak Pertamina selaku sponsor utama tim Valentino Rossi VR46 Racing Team di tim MotoGP 2024. The Doctor batal ke Mandalika karena memiliki agenda padat. Legenda MotoGP asal Tavullia, Italia Valentino Rossi tidak bisa dipungkiri masih memiliki popularitas yang tinggi di Indonesia. Terbukti pada 2 kali pelaksanaan MotoGP Indonesia di sirkuit Mandalika banyak yang memakai atribut Rossi meski sang idola sudah pensiun dan tidak turun membalap. Bahkan pada 2 perhelatan MotoGP di sirkuit Mandalika selalu ada stand penjualan merchandise resmi pria Italia tersebut. Merchandise Rossi ini bahkan laku keras dan bisa bersaing dengan pernak-pernik milik pembalap MotoGP yang masih aktif seperti Marc Marquez, Fabio Quartararo, dan Francesco Bagnaia. FCVRI sebagai salah satu fanbase VR46 terbesar di Indonesia tetap mendukung sang idola. Kendati sang legenda sudah memutuskan gantung helm dari olahraga yang membesarkan namanya 2021 silam. Setelah menjalani seri Emilia Romagna di Misano akhir pekan lalu, para rider MotoGP, Moto2 dan Moto3 memang langsung bertolak ke Lombok. Seperti biasa, setibanya mereka di Lombok, mereka pun menghabiskan waktu luang untuk berlibur sejenak sebelum mulai sibuk di sirkuit pada Kamis. Seperti kebanyakan pembalap, Salak pun memilih bersantai di pantai bersama sang kekasih Marketa Morvikova. Lewat Instagram, pembalap asal Ceko itu pun membagikan video di mana ia mengendarai sebuah motor matic dengan sebuah kotak berwarna coklat di belakangnya. Ternyata Salak mendapatkan kesempatan dari salah satu penjual es krim setempat untuk berjualan di sekitar pantai. Salak bahkan sempat saling sapa dan mengobrol dengan penjual es krim lainnya.
Kolom komentar Salak di Instagram kontan dibanjiri oleh warganet Indonesia. Salak juga punya alasan lain untuk bersemangat balapan di Mandalika. Pasalnya, ia baru saja dapat perpanjangan kontrak dari Mark VDS. Bertahannya Salak cukup krusial bagi skuad asal Belgia tersebut karena mereka dikabarkan akan ditinggalkan Tony Arbolino menuju tim baru yang dibentuk oleh Pramac dan Yamaha pada Moto2 2025. Pembalap MotoGP dari tim Gresini Racing, Alex Marquez turut mengunjungi kota Jakarta sebelum tampil pada gelaran MotoGP Mandalika. Alex Marquez hadir di Jakarta untuk menemui salah satu sponsor Gresini Racing Team MS Glow di Jakarta International E-Prix Ancol, Jakarta Utara. Setibanya di sirkuit E-Prix sekitar pukul 11.00 WIB, Alex Marquez langsung disambut salawat yang dibawakan beberapa orang dengan mengenakan baju adat Betawi. Suara rebana dan selawat mengantarkan Alex Marquez berjalan sekitar sejauh 100 meter ke arah ruangan acara. Sementara itu di area gate luar juga terdengar suara petasan. Atraksi seseorang yang memegang petasan ini pun sempat menjadi perhatian Alex yang tampak terheran-heran. Kemudian Alex bertemu dengan founder MS Glow Gilang Wijaya Pranama. Mereka pun sempat berbincang-bincang yang dipandu dua orang MC terkait persiapan sebelum tampil di MotoGP. Acara ini juga turut dihadiri rider dari komunitas motor Ducati. Setelah berbincang-bincang, Alex Marquez diberikan baju batik dan mengenakannya. Acara terakhir, Alex Marquez bersama Gilang dan rider komunitas motor mendapatkan kesempatan riding bareng memutari sirkuit E-Prix sebanyak 3 kali putaran. Pembalap tim Castrol LCR Honda MotoGP yakni Johan Zarco mampir ke Jakarta menjelang seri MotoGP Indonesia di sirkuit Mandalika. Zarco mampir ke Jakarta atas undangan Castrol Indonesia yang meluncurkan produk oli terbarunya yang dapat update sertifikasi. Dalam kesempatan yang sama, Zarco ditanya soal persiapan yang dilakukan sebelum tampil di Mandalika dan apa kesulitan yang akan dihadapi. Menurut pembalap asal Prancis ini, saat tampil di Indonesia yang menjadi kendala hanya suhu yang panas dan menguras tenaga. Namun dia mengaku tidak memiliki persiapan khusus dalam persiapan fisik untuk menghadapi suhu panas di Mandalika. Zarco malah mengungkap akan lebih berkonsentrasi pada hari pertama sesi MotoGP Mandalika di hari Jumat. Pasalnya, kata Zarco, sirkuit Mandalika ini berbeda dengan sirkuit yang ada di Eropa. Sirkuit-sirkuit yang ada di Eropa sering digunakan balap lain seperti Junior GP dan lainnya, jadi grip bagus. Jika jarang digunakan event besar, menurutnya sirkuit cenderung akan kotor dan memiliki daya cengkram yang kurang pada aspalnya. Makanya, para pembalap akan banyak meninggalkan jejak karet ban yang membantu menambah daya cengkram ke aspal di sesi-sesi awal. Oleh sebab itu, Zarco akan berfokus agar bisa mendapatkan settingan motor yang tepat meski kondisi aspal masih belum optimal. Pertamina Enduro VR46 Racing Team mengunggah video mencurigakan jelang MotoGP Mandalika 2024. Video tersebut berisi video-video budaya Indonesia dan benderanya, dipadu dengan video seseorang yang sedang mengecat sebuah fairing motor. Banyak yang curiga bahwa video tersebut merupakan teaser Pertamina Enduro VR46 Racing Team mengenai livery spesial yang akan digunakan di MotoGP Mandalika. Jika dibandingkan dengan fairing biasa tim VR46 musim ini, terlihat bahwa tukang cat tersebut mengecat fairing dengan warna berbeda. Tampaknya, livery spesial tim yang dibela Marco Bezzecchi dan Fabio Di Giannantonio tersebut akan memakai warna merah putih bendera Indonesia. Para penggemar pun sudah mencium gelagat mencurigakan tersebut dan membanjiri kolom komentar unggahan Instagram tersebut. Livery spesial Pertamina Enduro VR46 Racing Team bakalan keren nih. Kita tunggu saja di MotoGP Mandalika 2024 akhir pekan ini. Morbidelli menunjukkan jika dirinya sudah sangat hafal secara detail trek sirkuit Mandalika.
Hal itu dibuktikan pembalap Prima Pramac Racing itu dengan menggambar trek sirkuit Mandalika dengan mata tertutup. Video aksi Morbidelli menggambar trek sirkuit Mandalika dengan tutup mata diunggah di Instagram Prima Pramac Racing. Bahkan dalam video tersebut Morbidelli terlihat menggambar dengan mata tertutup sambil menjelaskan setiap sektor trek sirkuit Mandalika. Seperti yang ditunjukkan video ini. Then you go through 16 and 17, which is a type. Saat menggambar, Morbidelli sempat keluar dari kertas. Dia kemudian meminta tambahan kertas lalu melanjutkan menggambar trek sirkuit Mandalika dengan mata tertutup. Pembalap tim Monster Energy Yamaha Fabio Quartararo tengah menikmati masa-masa liburan sejenak di Lombok, Nusa Tenggara Barat sebelum beraksi di MotoGP Mandalika 2024. Quartararo kerap membagikan momen liburannya tersebut termasuk ketika bercanda dengan supir yang menemaninya. Dalam unggahan story di Instagramnya @FabioQuartararo20, El Diablo julukan Quartararo terlihat tengah dalam perjalanan menaiki mobil. Kemudian dengan menggunakan filter wajah tokoh monster kecil di film The Lord of the Rings yakni Gollum, dia mengarahkan kamera handphonenya ke arah sang supir. Sontak wajah supirnya berubah bentuk menjadi Gollum. Quartararo pun tertawa terbahak-bahak melihatnya. Pembalap asal Prancis itu sendiri punya kenangan manis selama mentas di MotoGP Indonesia. Dia selalu berhasil naik podium dalam 2 lawatan sebelumnya ke sirkuit Mandalika. Pada edisi 2022 lalu, Quartararo sukses finish di posisi kedua. Kemudian tahun lalu, juara MotoGP 2021 itu mampu naik podium ketiga dalam balapan utama di Indonesia. Karena itu, Quartararo sangat antusias menyambut balapan MotoGP Indonesia 2024 yang digelar pada 27 hingga 29 September. Ia pun berharap bisa kembali naik podium di Mandalika.